manual plasenta. Caranya gimana? Tarik kayak gini boleh? Enggak ya. Oke. Tangannya masuk, cari mana sih ini apa? Susurin ini. Susurin ini, terus pusat insersinya di mana? Kalau di tengah, cari tepinya, ya. Cari tepinya, tangannya masuk, disisirin, pegangnya. Nah, dari kalian jelas. Nih. Ya, letak nih. Ya. Sekarang di sini. Susurin, kan insersinya biasanya di tengah nih. Cari tepinya di mana sih? Tepinya ya. Jadi kalau pembagian itu bukan ditarikin enggak ya. Tepinya di mana ya? Disisir kayak gini. Ya. Disisir sampai semua area terlepas. Ya. Jadi kalian berapa nih masih ada yang mau tersisir enggak ya? Kalau udah terlepas baru kalian keluar. Gitu ya. Jadi kalau masih ada yang kayak gini nih, kalau kalian tarik nih, ini ada yang tarik juga sini, terus kalian tarik, terus si leadernya sudah sini nanti nyangkut semua ya. Jadi apa terjadi? Sisa pelapis ya. Jadi gimana tuh caranya? Cari topiknya di mana, terus kasih lepasin semua ini. Coba yuk, siapa yang mau nyoba dulu? Ayo. Nanti kalau nggak nyoba nggak ingat loh. Ya, setir dulu di mana cari, ikutin aja di mana. Terus udah dapet nih, harusnya kan cari tepinya mana? Ini ya munduran. Kalian, setir. Nah, setir pasir. Nah, gitu. Ya, jadi selalu kita tuh kalau kan concentric hand kan, jadi selalu kayak gini. Ya, oke. Sampai jadi jangan coba-coba dia keluar ditarik ya, tapi harus disisir ya. Sisir ya. Kalau udah lepas semua, boleh kalian bawa keluar atau nah angkat semuanya gitu ya. Nah, yang harus hati-hati apa kalau dia plasenta akreta. Jadi kalau retensia plasenta, terus dia dari bekas seksia cesaria, yang harus kalian tanya pertama kali apa dia riwayat USG-nya plasentanya ada di mana. Kalau dia tulisnya ada di anterior, itu berarti harus curiga langsung plasenta akreta, lengket ya. Jadi nanti kalau kalian ANC punya pasien bekas seksio ya kan seadanya terus boleh tuh bebas ya. Nah itu kalian jangan lupa kalau mereka udah USG karena pasti suka USG. Jadi kalian baca tanya, dokternya ada bilang kalau plasentanya di mana ya. Kalau mereka nanti baca di hasil pemeriksaannya. Kalau mereka tulisnya di anterior, nanti agak-agak di umur 34 itu kalian kirim lagi. Kalian tulis di situ, adakah tanda-tanda plasenta akreta ya. Supaya apa? Dokternya juga ingat karena nggak semua dokter ingat untuk memeriksakan memastikan ini akreta atau bukan. Kalau sampai akreta plasenta nggak lahir, terus kalian manual plasenta, itu yang terjadi malah perdarahan hebat ya. Jadi plasenta itu harusnya kan dia kan di endometrium aja nih ya. Nah kalau misalnya akreta itu dia mengangkat sampai ke myometrium atau bahkan sampai masuk ke jaringan lain. Jaringan yang nempel sama dia apa? Dia harus tubuh buli ya. Jadi kalau di bulinya udah ada bagian dari plasenta yang masuk, ya berarti kan gak mungkin dilahirin ini plasentanya. Masa mau ngerogoh sampai buli kan enggak ya. Jadi itu tadi pentingnya kalian harus tahu ini akreta atau enggak. Karena kalian juga jadi tahu merujuknya kemana. Kalau kayak akreta ya perginya ke rumah sakit tipe A yang ada tim akretanya ya. Tim akreta itu banyak, ada dokter maternal, ada nanti dia harus punya bank darah yang bisa masif transfusi ya. Jadi dalam satu hari bisa masuk darah 2000 cc karena darah yang keluar itu banyak banget pasti ya gitu. Jadi kenapa kita harus tahu akreta supaya kita tepat waktu merujuk dan juga tepat waktu tepat untuk tempat rujukan ya. Oke, kalau kalian di daerah nanti nih misalnya nih, kalau kalian merujuknya ke RSUD setempat gitu kan, kalau daerah tuh lebih fleksibel mereka merujuk kemana
RSUD-nya yang tepatnya jaraknya 20 km ke sisi kanan, tapi RSUD provinsinya 100 meter ke sisi kiri. Kalau kalian menuju ke situ dulu, ya, terus misalkan di Akreta nih, yang ada apa? Pasiennya nggak akan mau ke sana, dia meninggal di sini, ya. Tapi kalau kalian nggak tahu, oh ini Akreta berarti nggak mungkin yang rumah sakit sana bisa kirim langsung ke rumah sakit tipe A-nya mereka. Nah itu pasiennya selamat, ya. Karena kalau di Indonesia kita bukan berperang sama cuma sekedar angka kematian ibu karena apa jaraknya jauh apa enggak, keluarganya itu di belakangnya yang suka ngasih suara-suara jangan mau menuju ke sini, jangan mau, itu yang kita susah. Belum lagi kalau yang kayak